Sekitar 1 jam lagi kita akan menyaksikan perjuangan Indonesia berhadapan dengan Uzbekistan. Ini juga merupakan salah satu upaya kita untuk bisa tampil di ajang Olimpiade Paris 2024. Akankah sejarah baru tercipta? Kami bawa Anda untuk bisa melihat prediksi dari tim Apa Kabar Indonesia Malam mengenai perkiraan formasi pemain. Siapa pemain yang akan diberikan kepercayaan tanggung jawab sebagai starting line up oleh sang pelatih Sinteyong. Kita lihat Hernando Ari ada di posisi kiper, masih tak tergeser. Posisi Hernando Ari ini sebagai penjaga gawang yang dipercaya oleh Coach Sinteyong. Dan kita lihat formasi pilihan kami, Bang Hardiman adalah 3-4-3. Yep, Justin Hubner di sana, Rizky Ridho di sana, Muhammad Ferrari juga, Nathan Chuaon, Ivar Jenner. Ini yang tadi disebut oleh Coach Banur sebagai 2 pemain diaspora paling berpengaruh. Pratham Arhan, kita bisa lihat bagaimana lemparan dalamnya. Kemudian juga Fajar, Witan Sulaiman, Marcelino. Nah, ada satu memang, Rafael Strike tidak ada, tidak bisa bermain karena akumulasi kartu. Prediksi kami yang diplot untuk bisa menggantikan adalah Ramadan Sananta. Bang Hadiman. Satu adalah soal skema. Ini adalah skema favorit Sinteyong. 3-4-3. Ini persis. Tetapi orangnya boleh jadi akan ada perubahan. Betul. Versi saya. Ya, di tengah saya paham. Ada Ivar Jenner dan juga Nathan Chuaon. Betul. Ini adalah duet terbaik di second line. Duet yang memberi warna penting untuk tim ini. Di belakang ada defender, ada Justin Hubner, ada Rizky Ridho, dan ada Muhammad Ferrari. Di bawah Mister ada Hernando Ari. 2 bek sayap, Arhan. Ini pilihan terbaik. Tetapi untuk Fajar, boleh jadi ada perubahan. Saya pikir seperti itu. Di sini ada pilihan lain, ada Rio Fahmi. Dan Putri, catat, dari 23 nama yang dibawa oleh Sinteyong ke Qatar, ada 3 nama yang belum pernah main. Siapa saja? Satu nama yang saya munculkan di sini adalah Bagas Kava. Bagas Kava. Ini back sayap kanan yang juga oke banget. Dan dia sudah memberi bukti ketika dia membawa Indonesia merebut medali emas di SEA Games. Sama sekali belum pernah diturunkan oleh Sinteyong di Qatar. Kalau dia ditampilkan sebagai starter malam hari ini, boleh jadi dia akan membayarnya dengan penampilan yang wow. Habis-habisan. Total. Versi saya. Versi Bang Hadiman, betul. Fajar tempatnya diisi oleh Bagas Kava. Di depan 2 flank, di kiri ada Marcelino, di kanan ada Witan Sulaiman. Ini the best. Betul. Sananta ini juga bagus. Sudah main beberapa kali. Betul. Tidak dengan waktu yang penuh. Tetapi dia sudah memberikan bukti bahwa dia berarti untuk tim. Saya paham Sananta akan tampil sebagai starter. Tetapi ada satu nama yang juga layak kita apungkan. Hoki Caraka. Sama seperti Bagas. Belum pernah main sama sekali. 1 detik pun. Bermain menggantikan Rafael Strike. Saya berhadapan dengan Yordania, Bang Hadiman. Nah, boleh jadi nanti ya ini bisa menjadi satu tumbuhan yang menarik. Dan mereka dikemas oleh Sinteyong bermain sebagai sebuah tim yang keren, dengan nafas yang indah, dengan stamina yang dengan gaya bermain yang sangat Eropa style. Ini menarik. Masalahnya, bagaimana Uzbekistan, tim yang sama seperti Indonesia, yang juga dihuni 10 nama yang beredar di level senior. Sama seperti anak-anak Garuda Muda yang beredar di Garuda. Betul. Skuad Uzbekistan ini skuad yang sudah lama. Sama seperti bagaimana Sinteyong membangun skuad Garuda Muda. Minimal rata-rata 4 tahun bersama-sama dalam tim. Timur Kavadze mendesain Uzbekistan itu juga sudah lama. Dan saya percaya ketika 10 nama yang beredar di level senior malam hari ini akan memberikan kesulitan buat skuad Sinteyong. Saya mencatat satu nama, Fazul Aev. Ini starter di klubnya Dinamo Moskow. Ini pemain keren, bagus. Every game selalu bikin gol, kapanpun. Dan kita melihat bagaimana ketika anak-anak Uzbekistan dalam 4 laganya memborong 12 gol, tidak pernah kebobolan, ya, dan
hari ini akan dihadapi oleh anak-anak Indonesia. Uzbekistan ini satu temuan menarik, dan kalau Putri, kalau kita bisa menjegal Uzbekistan, ini sejarah bagus lagi. Ya, pastinya. Sejarah yang luar biasa ini. Baik, nah kita juga saksikan kembali cuplikan gol tadi yang dilesakan oleh Uzbekistan saat berhadapan dengan Arab Saudi, mengalahkan Arab Saudi di babak perempat final. Nah, inilah dia statistik timnas Indonesia U23 berbanding Uzbekistan U23 dalam ajang Piala Asia U23 kali ini. Berapa jumlah gol yang sudah dilesakan oleh timnas kita? 7 gol, tentunya di luar adu penalti pada saat itu. Kemudian juga 12 gol berhasil dilesakan oleh timnas Uzbekistan U23. Berapa jumlah tembakannya? 59 tembakan berbanding dengan 78 tembakan. Kebobolannya kita 5, Uzbekistan masih perawan. Kalau kita bisa bilang gawangnya belum pernah kebobolan. Kemenangan 4, yaitu melaju mulus dengan 9 poin di fase grup. Kemudian 1 pertandingan di fase perempat final. Kita 3 kali menang karena pada fase grup, pada laga pertama, laga pembuka, kita kalah dari tuan rumah Qatar. Itu dia, 1 kali kalah imbang. Catatan ini, Bang Hardiman. Statistik adalah satu hal yang sangat penting dalam sebuah permainan. Tetapi statistik, Putri, tidak selamanya bisa jadi acuan. Kenapa? Sebab ini adalah semifinal yang berasa final. Sebab ini adalah bagaimana anak-anak Garuda Muda, Marcelino dan kawan-kawan on fire. Mereka menjelaskan bahwa mereka adalah anak-anak muda yang segera menciptakan sejarah, tiba di Olimpiade dengan satu rekor, menjadi Olimpian dalam usia 22 tahun. Itu menjadi rekor baru? Itu rekor. Olimpian Indonesia dengan usia termuda? Saya kasih contoh bagaimana seorang Wailan Walalangi, petenis tampan yang tiba di Olimpiade dalam usia 28 tahun, yang terkagum-kagum dengan penampilan Garuda Muda. Keren ini. Dan mari kita berdoa bagaimana 90 menit waktu reguler kita bisa tidak hanya menahan imbang, tapi juga bisa pegang kendali permainan. Pastinya. Bisa bikin gol. Itu dia, possession ball tinggi, kemudian juga bisa cetak gol, itu yang kita harapkan di waktu normal. Nah, kita lihat juga ini sudah bergabung dengan kita warga negara Indonesia yang saat ini berada di Qatar, yaitu ada Lastini atau Ibu Lastini. Ibu Chandra Lastini, selamat malam. Selamat malam waktu Indonesia. Sepertinya kami masih coba untuk menghubungi warga negara Indonesia dengan Qatar. Tapi Gelora Abdullah bin Khalifa, medan pertarungan Indonesia Uzbekistan, yang segera diluberi oleh pendukung Indonesia, oleh Garuda Qatar, ini perlu menjadi satu catatan yang menarik. Yang menarik, Bang Hardiman. Sampai di situ, karena kita sudah terhubung dengan salah satu supporter wanita yang ada di Garuda Qatar, dikatakan oleh Bang Hardiman. Jadi Garuda Qatar ini merupakan para supporter Indonesia yang mendukung ke sana. Memang kebanyakan adalah warga negara Indonesia yang tinggal di Qatar dan menamakan diri mereka adalah sebagai Garuda Qatar. Kita lihat bagaimana tulisannya begitu besar, spanduknya begitu besar. Nanti kita akan hubungi lagi